Kami persilakan Ustadz Adnin 40 menit, Bangga. Terima kasih Pak Dedi Junaidi, redaktur Majalah Gontor, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para peserta majelis virtual Majalah Gontor yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para hadirin sekalian majelis virtual Majalah Gontor yang dirahmati Allah. Ini juga suatu dadakan saya diberitahu oleh panitia untuk mengisi. Ini terkait juga dengan musibah ya, tapi bukan berarti musibah untuk mengisi ini. Cuma ada satu kesamaan. Biasanya musibah itu terjadi karena sesuatu yang kita tidak duga sebelumnya. Ini sama juga halnya, bukan hanya yang negatif kita bilang musibah. Kalau yang positif kita bilang rezeki atau laki, ada faktor keberuntungan. Jadi sesuatu yang lebih dalam lagi adalah semua kita mengalami. Semua manusia mengalami itu. Mengalami musibah itu. Mengalami rezeki itu. Ini menunjukkan bahwa ini terjadi dan sebagaimana digambarkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hadid ayat 22, ma asaba mim musibatin fil ardi, apapun musibah yang terjadi di atas bumi ini, wala fi anfusikum, apapun musibah yang terjadi pada diri kalian, kita sakit, kita kena COVID dan lain sebagainya, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, sungguh hal tersebut memang sudah tercantum illa fi kitab min qabli an nabra'aha, sudah ada dalam ketentuan Allah. Memang Allah yang mewujudkan itu. Inna dzalika 'alallahi yasir, sungguh hal itu mudah bagi Allah. Jadi bukannya sulit ya. Dan inilah yang memang sekarang terjadi, bahwasanya apapun peristiwa di muka bumi ini tidak terlepas daripada kuasa dan kehendak Allah. Dan tadi telah digambarkan oleh Pak Dedi, moderator kita, ya, betapa banyak musibah yang terjadi. Kita ingat hal yang pada tahun 2004 juga tsunami terjadi, khususnya yang kena di Aceh, ratusan ribu orang yang meninggal, ya, yang tidak diketahui sebelumnya. Kalau manusia mengetahui sebelumnya, sebelum tsunami terjadi, akan pindah dulu. Kalau COVID ini kita ketahui sekitar setahun setengah yang lalu, mungkin udah pada dagang masker semua itu. Dan pada alihkan investasi, yang hotel, travel, dan lain sebagainya, semuanya akan mengalihkan investasi kepada alat-alat kesehatan. Karena itulah yang sekarang dibutuhkan oleh banyak manusia dengan kondisi yang COVID ini. Tapi kita tidak tahu itu terjadi. Dan yang tidak tahu ini bukan cuma kita yang awam tentang kedokteran, para pakar pun itu tidak mengetahui. Bahkan sampai sekarang pun usaha yang dilakukan seperti vaksin dan lain sebagainya itu adalah upaya. Itu adalah untuk mencegah supaya tidak terkena. Bukan satu-satunya solusi. Artinya seluruh umat manusia pun berhimpun dan para pakar pun berhimpun. Mereka tetap masih punya keterbatasan-keterbatasan untuk mengatasi persoalan ini. Dan sekaligus ini menunjukkan bahwasanya musibah yang Allah turunkan kepada kita ini menunjukkan bahwasanya manusia itu lemah.
Manusia itu tidak tahu. Manusia itu sesungguhnya tidak berkuasa. Karena yang maha tahu adalah Dia. Yang maha berkuasa adalah Dia. Yang maha berkehendak adalah Dia. Bukan kita. Jadi ada pelajaran akidah yang sangat mendalam terhadap dengan musibah yang terjadi ini. Karena ini tidak terlepas bagaimana tadi Allah sebutkan di dalam surat Al-Hadid ayat 22. Tidak terlepas daripada apa yang Allah tetapkan. Begitu juga di dalam surat At-Taghabun ayat 11 Allah berfirman, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Musibah itu terjadi hanya karena izin Allah. Jadi tegas dan jelas. Memang Allah mengkehendaki musibah ini terjadi. Di antara tujuannya agar umat manusia ini sadar dan ingat kepadanya. Tapi kadang-kadang udah musibah terjadi pun masih juga nggak ingat. Ini yang memang manusia itu adalah al-insan, yang berakar dari kata nasia yang artinya lupa. Udah dikasih musibah, udah dikasih diingetin, masih juga nggak ingat. Dan berbahagialah orang-orang yang mengingat Allah dengan musibah yang Allah berikan ini. Jadi tidak terlepas daripada Allah sebagai pelaku kepada apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu juga, karena ini tidak terlepas daripada kehendak dan kuasa dan izin Allah, maka solusi terhadap musibah ini juga tidak bisa dilepaskan daripada solusi-solusi yang terkait juga dengan Dia. Jadi bukan hanya kita melakukan menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan lain sebagainya, itu iya. Tapi solusi terhadap COVID ini dan juga musibah yang lain bukan hanya cara-cara seperti itu. Itu cara-cara yang baik yang memang perlu kita lakukan, harus kita lakukan. Tapi bukan hanya itu. Harusnya dengan musibah ini, COVID ini, jumlah orang yang semakin bertakwa kepada Allah makin tinggi. Jumlah orang yang makin meningkatkan ibadahnya kepada Allah makin tinggi. Tapi sepertinya ini belum terjadi di dalam kehidupan bukan hanya masyarakat Indonesia, tapi juga pada umat manusia lainnya. Bahkan ada sebagian yang menunggu kapan lagi bisa melakukan hal-hal yang mungkar karena selama ini terbatasi oleh COVID ini. Tidak melihat kalau ini memang Allah sengaja turunkan. Kalau kita baru tahu, mungkin tahunya sekitar setahun yang lalu. Sekitar bulan 2 atau bulan Desember tahun 2020. Tahun 2019. Tapi kalau Allah Maha tahu dan Allah Maha mengkehendaki, tahunya dari dulu. Jadi ada pelajaran yang sangat penting dari apa yang Allah turunkan ini kepada umat manusia, dan bagi seorang muslim harusnya merenungi, mengkaji, menggali, mengambil nilai-nilai, dan kemudian dengan musibah ini dia menjadi semakin orang-orang yang soleh. Majelis virtual Majalah Gontor yang dirahmati Allah. Musibah ini pada satu sisi juga bisa bagi seorang muslim sebagai rahmat. Nah, ini menjadi menarik. Musibah kenapa rahmat? Kan musibah. Kenapa bisa menjadi rahmat? Tapi fakta saat ini ada pihak, individu, lembaga, dan lain sebagainya mendapatkan juga manfaat daripada musibah ini. Tentu produsen alat kesehatan
mungkin dalam sejarah berdirinya perusahaan-perusahaan alat kesehatan seperti vaksin, karena vaksinnya dibeli oleh miliaran orang, mungkin itu adalah pendapatan terbesar mungkin dalam perusahaannya. Mungkin yang menjual masker dalam sejarah berdirinya perusahaan, mana pernah masker dibeli oleh, kalau penduduk Indonesia ini sekitar 240 juta, 200 juta orang mungkin menggunakan masker, bahkan lebih kali lipat, karena ada yang dibuang, dipakai ulang. Nah, jadi ini kan membawa rahmat juga bagi mereka, bagi para produsen alat-alat kesehatan. Bagi mungkin yang kita mengenal bisnis Zoom dan lain sebagainya, karena sekarang sudah menjadi beralih menghindari pertemuan secara fisik. Jadi musibah ini juga bisa membawa manfaat dan berkah dan rahmat bagi sebagian pihak. Bahkan sebagian pemerintah justru menggunakan kesempatan ini karena tidak ada demo, menghindari kerumunan massa dan lain sebagainya, mengeluarkan berbagai undang-undang yang menguntungkan rezim penguasa di negara-negara tersebut. Jadi bisa musibah itu membawa rahmat bagi sebagian. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, bahwasanya Nabi pernah bersabda, karena dulu zaman Nabi juga ada penyakit ya tidak pandemi. Kalau pandemi itu seluruh wilayah terkena dampaknya. Pan itu artinya all, semua, segala, seluruh. Tapi pada zaman Nabi, pada zaman sahabat ada juga penyakit yang dia menular tapi masih lokal, terkena kepada satu kawasan, mungkin bisa disebut epidemi. Nah, ketika epidemi itu terjadi, apa yang disebut dengan taun, ya, bisa diterjemahkan juga sebagai wabah, ya, suatu penyakit yang mematikan. Ya, waktu itu yang mematikan itu ya seperti bisul yang berdarah, ya, yang besar, yang menular di tubuh dan membawa menular kepada yang lain, itu juga mematikan. Itu taun. Dan Rasul menyebutkan, ya, kana adzaban yab'atsuhullahu ta'ala ala may yasha. Taun itu, penyakit itu, wabah itu adalah yang Allah memang yab'atsuhullah, Allah memang turunkan wabah itu ala may yasha, kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi memang Allah kehendaki, sebagaimana juga tadi ayat Al-Qur'an. Lanjut dalam hadis tersebut, faja'alahu rahmatan lil mu'minin. Wabah tadi, wabah tersebut itu adalah faja'alahu rahmatan lil mu'minin. Allah menjadikan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi bagi orang-orang yang soleh, bagi orang-orang yang beriman, musibah itu bisa menjadi rahmat. Sebagaimana tadi dalam kehidupan kita pun ada yang menjadikan musibah itu menjadi rahmat. Produsen alat kesehatan, rezim yang menggunakan kesempatan karena tidak ada demonstrasi dan lain sebagainya. Jadi bisa menjadi rahmat. Dalam hadis lagi yang disebut, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari, muttafaq alaih, at-ta'unu syahadatun likulli muslim. Ta'un, wabah, penyakit epidemi itu adalah syahid bagi setiap umat Islam, bagi setiap muslim. Jadi sebagian berpendapat orang yang meninggal terkena COVID, terkena musibah yang ada yang terjadi, mereka jika memang soleh, baik dan lain sebagainya, mereka adalah orang-orang yang syahid. Pahalanya adalah syahid. Kalau orang yang syahid itu tidak dimandikan, cukup dikafani, disolatkan. Kalau ini masih bisa dimandikan, tapi pahalanya sama, syahid. Jadi berkah, karena syahid itu adalah surga. Menghapuskan dosa-dosa yang ada.
Jadi Allah turunkan ini, ya, kalau dia orang-orang yang mengingat Allah, menjadi dia baik dan lain sebagainya, itu pahalanya adalah at-ta'unu syahadatun likulli muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ta'un itu, wabah itu, penyakit itu adalah syahid bagi setiap muslim. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, dalam kondisi yang seperti ini, ya, karena banyak sekali perusahaan gulung tikar, kehidupan ekonomi semakin sulit dan lain sebagainya, kita orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, harusnya menjadikan musibah ini, sebagaimana tadi hadis yang disebutkan itu, bagaimana kita memaknai ini bukan dengan kemudian ya melakukan solusi-solusi teknis, solusi-solusi preventif medis, itu iya kita lakukan. Tapi juga kita harus menambah solusi-solusi yang ada. Harus meningkatkan ketakwaan kita dengan apa yang terjadi ini. Harus semakin mengingat Allah. Karena memang semua ini Allah tentukan agar ini terjadi. Dan Allah juga berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 62. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai' wakil. Allah adalah pencipta, khaliq kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu termasuk musibah ini. Dan Allah adalah yang maha mengawasi. Jadi enggak lepas. Oleh karena itu solusinya juga agar kita tidak melepaskan diri. Makin mengingat Allah, makin menambah ibadah kita, makin menyadarkan kita. Harusnya kadang-kadang orang sakit baru dia sadar, oh iya makan itu nggak boleh, nanti kena diabetes dan lain sebagainya. Baru ngatur makan kalau sudah sakit. Nah, kita dengan musibah ini bagaimana juga harusnya sadar. Harusnya makin bertakwa, makin nambah ketakwaan. Penduduk Indonesia ini makin bertambah, makin bertakwa. Tapi yang terjadi sepertinya masih belum seperti itu. Masih belum diingatkan. Masyarakat juga masih banyak yang belum menyadarin. Kalau ini memang sesungguhnya adalah peringatan dari Allah agar umat Islam khususnya mengambil pelajaran yang sangat mendalam. Allah tunjukkan kepada kita bahwasanya ini loh. Jadi kalau kita sebelumnya kita bisa menguasai ini dan lain sebagainya, sekarang seluruh manusia lemah dan tunduk dan tidak mampu. Yang mampu hanya sekadar untuk melakukan tindakan-tindakan preventif, dan ini pun adalah masih satu ikhtiar, satu usaha ya, yang dilakukan. Dan di kemudian hari bisa jadi ada satu penyakit atau banyak lagi penyakit atau banyak lagi kejadian yang jauh lebih dahsyat daripada apa yang kita rasakan sekarang ini. Mungkin kita yang hidup selama ini sampai 50, 60, 70 tahun itu belum pernah merasakan. Apa yang sekarang sedang terjadi tidak terbayangkan. Ka'bah kosong, orang yang ke sana umroh tiba-tiba diputus, haji tiba-tiba diputus, travel seluruh dunia pada bankrupt dan lain sebagainya. Tidak terbayangkan sebelumnya dan tidak merasakan selama puluhan tahun kita hidup. Tapi ini sekarang sedang terjadi di depan kita. Dan itu Allah memang sengaja jatuhkan itu kepada umat manusia. Supaya manusia menjadi orang-orang yang sadar. Dan itu pun manusia masih juga belum sadar kepadanya. Ini juga satu yang sangat memprihatinkan ya. Karena sudah Allah tunjukkan kuasanya, kehendaknya. Tapi juga manusia masih juga banyak yang mengabaikan. Jadi itu yang menjadi catatan penting bagi kita. Ada makna yang sangat mendalam ya, sesungguhnya terhadap apa yang sedang terjadi ini ya. Bahwasanya Allah memang ini nggak lepas daripada kuasanya, nggak lepas daripada kehendaknya, nggak lepas daripada ilmunya. Allah Maha tahu, sementara kita kan baru tahu setelah kita mengalami. Mungkin itu yang Pak Dedi Junaidi
bisa saya sampaikan, bisa kita lanjutkan dengan dialog jika ada pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih.